Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat selalu. Jangan lupa ya, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker kalau ingin keluar rumah dan juga menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan. Nah, pada minggu lalu kita melakukan PTS dan sekarang kita akan memulai materi kembali seperti biasa. Oke teman-teman, perhatikan pada layar kalian masing-masing. Di sini ada kata ntar aja deh. Biasanya kalimat itu kalian lontarkan ketika dalam situasi seperti apa? Atau kenapa sih kalimat atau kata tersebut bisa terlontar dari mulut kalian? Ya, biasanya kata tersebut kita lontarkan ketika kita disuruh melakukan tugas. Benar atau tidak? Coba deh, dalam keseharian kalian, kalau misalkan nih ada tugas dari guru, meskipun yang ngasih gurunya itu ada 3 atau cuma 1, pasti kalian akan melontarkan kalimat tersebut dalam pemikiran kalian, ntar aja deh, gitu. Nah, tugas kalau bisa dikerjakan besok, kenapa harus sekarang? Nah, ada nggak nih diantara teman-teman yang berpikiran seperti ini? Ya, kalau misalkan harus besok, kenapa harus sekarang? Atau terkadang dalam pemikiran kita, deadline-nya juga masih lama, atau dikumpulinnya masih hari ini, kayak gitu. Nah, apa sih itu menunda? Kenapa disebut menunda, teman-teman? Karena pemikiran-pemikiran kita tadi itu pemikiran kita untuk menunda melakukan atau mengerjakan tugas yang seharusnya bisa kita lakukan pada hari ini. Nah, menunda-nunda pekerjaan atau biasa disebut juga dengan procrastination nyatanya menjadi persoalan banyak orang. Mungkin terkadang bukan hanya siswa saja yang sering berpikiran seperti itu atau sering melakukan kegiatan menunda-nunda pekerjaan. Saat memiliki tugas yang segera mesti diselesaikan, sering kita justru memilih mengerjakan hal lain yang seharusnya dikesampingkan. Atau malah yang tadinya kita sudah bersemangat untuk mengerjakan tugas kita, tapi karena ada hal lain yang lebih menarik untuk kita lakukan, akhirnya tugas kita kesampingkan dan pikiran itu atau perkataan tersebut jadi muncul dalam benak kita. Kenapa sih bisa begitu? Nih, kata-kata yang biasanya kita lontarkan nih. Males. Atau susah, ntar aja deh nanya temen dulu. Karena gak bisa nih kalian ngerjain tugas itu dan merasa susah, akhirnya kalian malah nanya teman. Karena sudah megang HP, malah kasihkan dengan hal yang lainnya. Atau ntar aja lah, masih lama. Nah, masih lamanya ini, masih lama nih ngumpulinnya, masih hari ini, sekarang juga baru hari ini, gitu. Atau ntar aja deh ngerjainnya hari apa nih misalkan kalian. Atau ntar deh jam segini, kayak gitu. Atau segame dulu deh. Nah, benar kan? Benar atau tidak? Bahwa kalimat-kalimat ini sering sekali kita lontarkan. Jadi kenapa alasannya? Alasannya itu karena prioritas. Kita tidak bisa memprioritaskan hal yang seharusnya kita kerjakan atau hal apa yang
lebih penting untuk kita kerjakan. Prioritas kita masih mengacak. Hal itu seharusnya kita jadikan prioritas, akan tapi kita malah melakukan hal yang lain. Jadi kita nggak tahu prioritas atau apa sih hal yang benar-benar harus kita kerjakan, seperti itu. Nah, karena kita tidak memprioritaskan tugas yang seharusnya atau pekerjaan yang seharusnya kita lakukan, hal itu pasti akan ada dampaknya. Dan apa aja sih dampaknya? Nah, coba teman-teman perhatikan. Kalau dari gambar ini, menurut teman-teman, siswa ini kenapa sih? Ya, siswa ini menjadi pusing karena dia menunda tugas yang mungkin seharusnya bisa ia kerjakan pada hari-hari sebelumnya. Pasti antara tugas yang satu dengan yang lainnya memiliki rentang waktu yang berbeda. Meskipun ada yang bersamaan, pasti tidak langsung sekaligus. Dan pasti waktu memberikan tugasnya itu juga berbeda. Nah, di gambar ini siswa sedang pusing. Dia merasa kecapean, dia merasa lelah, dia merasa stres karena ia menunda tugasnya. Ada banyak tugas yang belum ia kerjakan. Ada geografi, sejarah, ekonomi, psikologi, atau yang lainnya. Sehingga ia bingung dan keteteran untuk mengerjakan tugas yang satu dengan yang lainnya. Nah, tugas menumpuk. Yang kedua yaitu dikejar deadline. Gak enak tahu teman-teman dikejar deadline. Pernah nggak kalian merasakan dikejar deadline? Pasti sangat merasa tidak enak, membuat kita menjadi frustasi, pikiran kita jadi stres, dan juga kita jadi memakan waktu lebih banyak untuk mengerjakan tugas. Dan menyebabkan kita ngumpulin tugas jadi ngaret. Misalkan tugas itu harus dikumpulin pas jam pelajarannya. Misal pelajaran tersebut jam 9. Akan tetapi karena kita baru ngerjain hari itu juga, akhirnya kita malah ngumpulin tugas di akhir jam sekolah. Seperti itu. Lalu sakit. Karena otak kita yang terus-terusan bekerja dan waktu istirahat kita kurang, maka kita bisa menjadi sakit. Nah, mendapat nilai yang jelek. Tentunya kalau kita ngerjain tugas ngaret dan terburu-buru, hasil yang kita lakukan juga menjadi kurang maksimal. Bisa saja kita menyontek sana sini atau mengerjakan seadanya, yang penting kita ngumpulin. Nah, hal itu bisa menyebabkan kita mendapat nilai yang jelek. Nah, lalu juga ditegur guru. Pasti guru akan bertanya kepada kita, kenapa kok kita bisa mengumpulkan tugas telat? Atau kenapa tidak mengerjakan tugas? Pasti guru akan bertanya kepada kita. Oke, coba sekarang teman-teman perhatikan dengan seksama gambar ini ya. Di sini ada akibat menunda pekerjaan. Siklus suasana hati akibat menunda pekerjaan. Yang pertama, tidak fokus, merasa bersalah karena membuang waktu. Lalu, menyudahi pekerjaan karena sedang dalam suasana hati yang tidak tepat. Dan waktu banyak terbuang, sebaiknya mulai lagi. Dampak buruknya, khawatir, mudah stres, dan merasa bersalah. Nah, terkadang ketika menunda pekerjaan, pasti ada rasa bersalah dalam diri kita. Bersalah karena mungkin melakukannya tidak maksimal, dan juga
merasa bersalah karena sudah membuang-buang waktu. Lalu, berkelakuan tidak masuk akal. Rendah diri, diabaikan lingkungan sosial karena tidak bertanggung jawab. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mengatasi sikap menunda pekerjaan? Yang pertama, sadar tanggung jawab dan tidak menyalahkan diri sendiri. Merefleksi dan merevisi diri kita. Maksudnya itu merefleksi dan introspeksi diri kita. Lalu, bertoleransi dengan ketidaknyamanan. Nah, karena kita sudah merasa tidak nyaman, karena sudah telat untuk mengumpulkan tugas yang seharusnya kita kumpulkan tepat waktu, nah kita harus bertoleransi dengan rasa tidak nyaman yang ada dalam diri kita. Berdamai dengan aturan yang berlaku. Abaikan alasan-alasan penyebab penunda pekerjaan. Nah, terkadang kalau menunda pekerjaan banyak sekali alasan yang kita lontarkan. Nah, kita harus mengabaikan alasan-alasan tersebut. Dan lalu melakukan langkah nyata. Nah, ini tadi dampaknya. Tugas numpuk, ngumpulin tugas yang ngaret, atau mungkin gak ngumpulin, mendapat nilai jelek, sakit, dan juga ditegur guru. Lalu gimana solusinya? Tentu saja solusinya kita harus memprioritaskan apa yang harus kita prioritaskan. Kalau misalkan sudah saatnya ngerjain tugas, kita harus mengabaikan hal-hal lain yang kurang penting untuk kita lakukan dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya agar ketika kita mendapatkan satu tugas dari guru dan esoknya mendapatkan tugas lagi, kita tidak terburu-buru atau keteteran untuk mengerjakan tugasnya. Orang yang lebih mementingkan masa depan memiliki perilaku menunda yang lebih sedikit. Menyiapkan diri hari ini memang cara yang tepat untuk menyayangi diri kita di masa depan. Dan kalau kata Nusa, menunda sama aja seperti menabung penderitaan. Gimana? Jadi kalian masih mau menunda-nunda tugas atau enggak? Oke, saya harap kalau kalian diberikan tugas oleh satu guru atau oleh beberapa guru, nah, tapi pasti tentunya setiap mata pelajaran mempunyai tugas-tugasnya sendiri. Kalian jangan menunda-nundanya ya. Kalau kalian bisa melakukannya, kalian lakukan. Jangan sampai dalam satu guru saja ada banyak tugas yang belum kalian lakukan. Apalagi kalau ternyata 3 guru itu tugasnya banyak dan kalian juga tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikannya. Saya harap kalian tidak menunda tugas dan juga mengerjakan tugas yang sudah diperintahkan oleh guru dengan maksimal. Karena tugas juga membantu kalian. Ya, cukup sekian materi hari ini. Saya harap materi hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.